Dua murid ini nekat banget kabur dari sekolah karena nggak mau upacara doang. Sampai akhirnya mereka malu banget karena ini yang terjadi. Setiap hari cewek ini selalu mendengar tetangganya yang artis bikin konten terus. Sampai akhirnya dia mendengar suara cowoknya ada di kamar tetangganya. Jadi kisahnya ada seorang cewek yang punya tetangga tuh artis. Jadi setiap hari tetangga ini selalu bikin konten dan suaranya dia itu selalu kedengeran. Tetangganya sih nggak ada masalah, tapi dia penasaran aja sama hidup dari tetangga yang artis ini. Sampai pada suatu hari si cewek ini dengar tetangganya yang artis itu ngomong kalau misalkan dia itu kayaknya baru deket sama seorang cowok. Dia pun jadi kayak seneng banget, tapi lama-kelamaan semuanya berubah. Dia merasa cowoknya tuh serem banget dan sering stalking dia. Dia takut banget terjadi apa-apa sama tetangganya, sampai tiba-tiba dia dengar ada suara pacarnya di kamar artis itu. Dan kayaknya pacarnya itu benar-benar mau menghabisi nyawa si artis tersebut. Cewek ini gak nyadar kalau selama ini pacarnya sendiri adalah seorang psikopat yang hendak menghabisi nyawa dari artis ini. Cowok ini tiba-tiba di SMS sama malaikat maut kalau dia akan meninggal 1 menit lagi. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya cowok ini tuh hidupnya masih bingung banget mau tujuannya tuh apa. Sampai dia itu setiap hari cuman ngeliatin aja foto-foto dia sama temennya yang lagi seneng-seneng. Namun pas dia lagi seneng-seneng kayak gini, tiba-tiba dia itu kedapatan SMS dari malaikat maut. Bahkan malaikat maut bilang kamu itu akan meninggal 1 menit lagi dan siap-siap dari sekarang. Nah pas dia tahu hal itu dia benar-benar kaget banget dong karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan selama 1 menit. Akhirnya yang dia lakukan cepet-cepet sholat dan langsung menelpon keluarganya untuk minta maaf atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Pokoknya dia memberikan perpisahan terakhir gitu guys. Sampai akhirnya tiba-tiba waktu udah menunjukkan 1 menit dan bahkan dia langsung meninggal saat itu juga. Tapi ternyata semua itu tuh hanyalah mimpi dia doang. Dia jadi sadar sebenarnya tujuan hidup dia tuh apa sih? Gak hanya bersenang-senang di dunia, tapi dia juga harus mempersiapkan akhiratnya. Bocil ini dipaksa temennya untuk pakai baju astronot supaya bisa ketemu ibunya yang sudah meninggal. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya di sini ada bocil yang baru aja kehilangan ibunya baru aja meninggal. Nah tiba-tiba dia kedatangan seorang cewek yang merupakan temannya di sekolah tapi sering banget dibully. Nah cewek ini berusaha menghibur bocil ya dan dia bilang, dia ngajakin cowoknya untuk ke tempat dia karena di tempat dia itu ada UFO yang bisa bikin mereka itu keluar angkasa. Nah awalnya si cowok tuh bingung banget si cewek ini tuh maksudnya apa sih? Sampai tiba-tiba si cowok tuh mulai berasa kalau misalkan cewek ini aneh banget. Karena dia gak percaya sama ceweknya dan bahkan dia itu bilang ke ceweknya, kalau misalkan pantas aja kamu itu sering dibully sama orang-orang, kamu itu aneh. Masa kamu bilang rumah pohon itu pesawat luar angkasa? Tapi ketika ceweknya itu meluk si bocil ini merasa dia itu kayak dipeluk sama mamanya sendiri. Makanya akhirnya dia mencoba untuk ikutin cewek itu ke pesawat luar angkasanya. Nah setelah dia masuk, dia disuruh ceweknya untuk pakai baju astronot gitu dan bajunya tuh lengkap banget. Dan setelah dia pakai, dia benar-benar merasakan seperti di pesawat luar angkasa. Di situ dia benar-benar kaget banget dan dia jadi kepikiran kalau misalkan semua omongan cewek ini tuh benar. Sampai tiba-tiba pesawatnya benar-benar meluncur kayak roket gitu. Dan bocil ini benar-benar kaget banget karena dia benar-benar merasa seperti ketemu sama ibunya sendiri. Ternyata sebenarnya bocil ini mulai antara hidup dan mati, makanya dia itu bisa ketemu sama ibunya. Karena dengan dia pakai helm, dia itu kayak kehabisan oksigen gitu guys. Jadi ceweknya memang sengaja melakukan hal itu supaya dia bisa bertemu sama ibunya. Tapi saatnya udah tepat, tiba-tiba helmnya itu akan dilepas sama ceweknya supaya bocil ini benar-benar nggak meninggal dunia. Ternyata pesawat luar angkasanya juga cuman hayalan aja. Cuman cewek ini memang sengaja membuat temannya antara hidup dan mati supaya bisa bertemu dengan hayalan dia bersama ibunya. Cowok ini dipaksa untuk cium ketek anak kecil supaya dia itu bisa kaya. Sampai akhirnya ini yang malah terjadi. Jadi kisahnya di sini ada 2 orang pemuda yang lagi pingin banget kaya. Mereka itu lagi pada ke hutan untuk nyari kodok karena katanya di perut kodok itu ada nomor yang bisa mereka pasangin togel. Sampai tiba-tiba mereka itu ketemu sama anak kecil yang kayak mbah gitu. Bahkan mereka itu kayak langsung menghormati si anak kecil itu. Nah cowok ini bilang dia itu pengen kaya karena dia pengen beliin pizza sama HP untuk pacarnya. Tapi kata anak kecil ya, kamu tuh harus cium ketiak aku dulu kalau misalkan kamu mau kaya. Sampai akhirnya orang itu benar-benar cium ketiak anak kecilnya.
Dan anak kecilnya kasih dia uang logam untuk kerok perut kodok karena di perut kodok itu akan ada nomor yang bisa dia pasang. Bahkan pas cowok ini lagi ke sawah nyari kodok, tiba-tiba si mbah anak kecil itu langsung chat dia. Tapi sayangnya dia dan temennya itu mulai ribut satu sama lain karena temennya tuh gak percaya kayak gituan. Temennya bilang, kamu tuh cinta buta, karena cinta kamu rela ngelakuin hal-hal gak penting kayak gini dan kamu percaya. Sampai akhirnya mereka itu ribut dan akhirnya dia itu nyari kodok sendiri. Dia nyari kodok banyak banget dan dia cari perut-perut kodoknya apakah beneran ada nomor. Sampai akhirnya dia bener-bener jadi punya duit guys. Tapi anehnya dia malah beliin pizza itu ke temennya bukan ke pacarnya. Katanya tuh dia udahan sama pacarnya. Dan pas temennya nanya, memang kamu dapat duit dari mana? Beneran dari kodok tersebut? Terus katanya dia, enggak mbak itu palsu. Jadi dia dapat duitnya karena dia ngumpulin kodok dan dia jual kodoknya. Bukan kodoknya itu kodok ajaib yang kasih nomor togel. Akhirnya karena kejadian ini cowok ini jadi sadar kalau dia harus memilih sahabatnya. Dua murid ini nekat banget kabur dari sekolah karena nggak mau upacara doang. Sampai akhirnya mereka malu banget karena ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sekolah ini lagi ada upacara, tapi ada Ham dan Chong yang nggak mau upacara sama sekali. Bahkan si Chong ngajak temennya Ham untuk cepet-cepet kabur. Jadi di sini si Chong itu lebih berani daripada Ham. Chong ini sering banget maksa-maksa Ham. Bahkan dia itu mendorong Ham untuk cepet-cepet lompat dari pagar sekolah ini. Tapi si Ham nggak berani sama sekali. Tapi si Chong bilang, udahlah aku udah berkali-kali. Kamu santai aja. Tapi saat si Ham nanya ke si Chong, emang udah berapa kali sih? Ternyata si Chong itu sebenarnya baru 3 kali. Itu ngebuat si Ham jadi nggak yakin sama si Chong. Ham takut dan pingin balik lagi ke sekolah. Tapi tiba-tiba dia ngelihat ada guru yang ada di sana yang membuat mereka harus kabur cepet-cepet dari situ daripada ketahuan. Nah si Chong itu belum ngeliat, tapi si Ham yakin kalau misalkan itu adalah sosok guru yang ngejar-ngejar mereka. Sampai akhirnya mereka itu ngumpet karena takut banget gurunya itu ngejar mereka. Tapi tiba-tiba dia ngelihat gurunya itu lagi nanya ke warga desa dan membuat mereka persembunyiannya jadi ketahuan lagi. Akhirnya mereka kabur lagi. Nah pas mereka lagi ngumpet di samping sungai, tiba-tiba tasnya Ham itu ketinggalan. Jadinya Chong ambilin deh tasnya ada di atas. Karena katanya Chong kita nggak boleh ninggalin jejak. Saat Chong ambil, tiba-tiba guru itu lagi ngeliatin dari atas. Ternyata bapak ini bukanlah seorang guru, tapi dia itu adalah orang puskesmas yang mirip banget bajunya sama guru. Di situ ngebuat Chong marah banget sama Ham karena Ham yang bilang kalau misalkan dia itu adalah seorang guru yang bikin mereka sampai lari-larian kayak gini. Sejak umur 18, setiap cowok ini bangun dia itu selalu badan dan mukanya tuh berbeda-beda. Kadang jadi cowok, cewek, anak kecil, bahkan jadi bule. Jadi kisahnya di sini ada seorang cowok yang mengalami kondisi yang aneh banget. Sejak umurnya dia yang ke-18, dia mulai merasakan dia itu nggak pernah punya jati diri. Karena setiap dia bangun, dia itu selalu menjadi orang yang berbeda, sampai dia itu capek banget. Bahkan dia jadi lupa sama muka dia yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi untungnya ibunya dia tuh udah terbiasa sama hal itu dan tetap sayang sama dia walaupun wujud dia berbeda-beda. Bahkan temennya juga tetap sayang dan peduli banget sama dia. Sampai suatu hari tuh ada masalah yang besar banget ketika dia mulai jatuh cinta sama seorang wanita. Dia itu benar-benar seneng banget karena wanita itu benar-benar baik. Sampai akhirnya si cowok ini berubah wujud jadi cowok yang cakep banget. Dan mulai saat itu dia berani deh deketin wanita itu supaya wanita itu juga suka sama dia. Tapi cowok ini gak pernah mau tidur sama sekali supaya dia itu gak berubah mukanya. Namun pas lagi di kereta tiba-tiba dia ketiduran dan dia mencoba untuk menghilang dari wanita itu. Padahal wanita itu juga udah jatuh cinta sama dia. Gimana akhirnya kejadian ini? Ini benar-benar sedih banget, kalian harus lihat. Baru aja aku upload linknya di bio aku.